lagi sama aku Ajeng Nurfauzia. Nah, di video ini aku bakal membahas tentang komunitas lokal di daerah aku. Tapi aku nggak sendirian nih, aku ditemani sama ada Airul ya sebagai narasumber kita. Gimana kabarnya? Kabar Ini baik, alhamdulillah. di sini aku sama Airul bakal membahas sebuah komunitas yang ada di daerah kita. Komunitasnya Porbas. ya. Jadi komunitas Porbas itu kayak semacam gimana? Porbas itu ringkasan dari forum barudak Salatiga yang mana di dalamnya lebih banyak pada persatuan pemuda. Jadi sama kayak Karang Taruna gitu ya mungkin. Hampir mirip karena kebetulan Porbas itu menaungi dua wilayah yang berbeda. Satu sisi ada pemuda dari kelompok warga Sirnagali, Kelurahan Sirnagali, dan sebelah selatannya itu adalah pemuda dari warga Paracasa. Jadi Porbas itu berada atau menaungi pemuda di dua wilayah perbatasan. Keren juga ya bisa menaungi dua daerah dalam satu komunitas. Oke, mungkin bisa apa sih jelasin gimana sih asal didirikannya gitu komunitas ini. Porbas itu berangkat dan berawal dari satu keprihatinan. Porbas sendiri berdiri sejak 2013 ini. Pas pertama kali saya kembali ke kampung halaman melihat beberapa fenomena yang saya rasa perlu diberesin. Di antaranya yang berkenaan dengan kepemudaan dan di bawahnya yaitu anak-anak pra SMP. Yang mana pada 2013 itu Salam Nunggal memiliki jumlah banyak anak-anak yang putus sekolah secara signifikan. Ada yang putus sekolah di antara SD, SMP, lagi SMA. Nah, dengan jumlah pemuda yang cukup banyak, dengan angka pengangguran yang cukup banyak pula, akhirnya saya berinisiatif untuk merekrut mereka dalam sebuah pergerakan kecil yang bersifat fundamental, yaitu 17 Agustus, sebagai jembatan agar saya mampu atau mengetahui lebih jauh tentang konsep atau paradigma masyarakat Salatiga, terutama di Damudi. Namun tentu saja di 2013 itu masih banyak hambatan dan kurang dukungan dari para tokoh masyarakat. Ya, Porbas berjalan apa adanya, hanya bersifat monumental, perayaan seperti di Agustusan, yang mana kalau di kampung lain itu dilaksanakan oleh Karang Taruna. Namun untuk para Kanyasa dan Sirnagali, dua kelurahan itu Karang Taruna tidak begitu banyak bergerak. Maka Porbas lah yang saya bangun itu sebagai pengganti wadah Karang Taruna. Jadi intinya tujuannya ngediriin Porbas itu buat untuk menggerakkan untuk membuat wadah pergerakan kepemudaan, mengarahkan kepada hal-hal tindak positif. Adapun motivasi jangka panjangnya ya untuk waktu itu yang pertama kali saya lakukan adalah menawarkan konsep bagaimana pentingnya pendidikan. Misalnya bagi para pemuda yang putus sekolah di SMP, ya saya tawarkan sekolah setara, kejar paket B dan C. B itu setara dengan SMP, C dengan SMA. Namun itu mengalami beberapa kali hambatan dan sampai sekarang pun masih banyak karena kurangnya daya dukung dari orang tua. Selain daripada pendidikan, saya juga banyak menawarkan tentang konsep usaha bagi para pemuda yang sudah tidak tertarik dari pendidikan, maka saya tawarkan konsep buka usaha sederhana. Namun karena tadi kurangnya dukungan dari para orang tua dan saya kurang berkoordinasi banyak terhadap pemerintah setempat untuk dukungan modal, ya program itu hanya sebatas dalam anggaran. Namun insya Allah ke depan nanti saya berharap apa yang saya rencanakan sejak Porbas berdiri sekarang bisa melalui program yang nanti ada kita, baik itu kerjasama Dinsos, Dinas Sosial ataupun dengan Karang Taruna Kota, Diskominda mungkin di wilayah industri. Namun dalam hal ini saya perlu koordinasi lagi dengan banyak pihak untuk mendukung atau merealisasikan seperti itu. cukup mengharukan juga ya tujuannya itu.
sangat baik. Nah, selain untuk 17 Agustusan, Korbas ini biasanya kegiatan lainnya ada apa sih? Eh, Kegiatan yang diharapkan ya. Korbas juga sebetulnya kerjasama dengan lembaga masyarakat lain seperti akan ada DKM. Ya, kebetulan DKM di sini juga menaungi dua wilayah masyarakat di dua kelurahan. Saya menuntut dan memohon kepada DKM dari kerjasama Korbas sebagai wadah kegiatan keagamaan. Respon dari DKM terkadang juga mungkin tidak ada keberanian mengkondisikan anggaran dan sebagainya, sehingga Korbas tidak selalu terlibat dalam acara keagamaan, misalnya PHBI, perayaan Jabar, perayaan Maulid, perayaan Haram. Itu terkadang di kampung soal lomba ini bisa saja menjadi meriah, bisa saja tidak ada kegiatan apapun. Jadi dalam kegiatan keagamaan Korbas mengikuti arahan atau ajakan dari DKM itu sendiri. Sementara DKM mengadakan tersebut tidak setiap acara diadakan secara meriah. Terkadang mengadakan panggung berupa tablik akbar, terkadang juga hanya cukup untuk di dalam masjid, dilaksanakan di dalam masjid. Dan kalau dilaksanakan di dalam masjid, biasanya Korbas diampuni. Untuk struktur keanggotaannya mungkin terdiri dari berapa anggota dan sekarang siapa pemimpinnya? Korbas itu tidak masuk kategori organisasi secara mutlak, tapi Korbas itu real sebagai forum diskusi saja. Jadi di sini tidak ada struktur organisasi yang mutlak, siapa ketua, siapa penasehat dan sebagainya. Yang ada itu koordinator. Dari 2013 sejak didirikan Korbas hingga sekarang tidak ada ketua, tapi ada koordinator. Yang menetap itu hanya bendahara dan sekretaris. Mengapa? Karena pertama pemudanya itu dari tahun ke tahun bergantian, beda generasi. Yang kemarin nganggur, tahun berikutnya dijadikan ketua, tahun berikutnya dia sudah bekerja. Yang kemarin masih SMA bisa aktif, ketika kuliah dia tidak bisa, atau seterusnya. Nah, akhirnya Korbas diistilahkannya tidak ketua tapi koordinator. Koordinator itu yang mengkondisikan suatu kegiatan, bisa siapapun, bisa Airo sebagai koordinator, bisa Pak RT, bisa juga pemuda lain. Siapa yang mau mengadopsi, mengakomodir satu kegiatan, itu adalah ketuanya. Jadi tidak menjadi ketua dalam struktur, tapi koordinator sebagai penanggung jawab kegiatan. Gitu. Diharapkannya memang Korbas itu menjadi organisasi utuh, di mana ada struktural yang paten. Di sana ada ketua, ada wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Untuk sementara ini saya tidak membangun itu. Jadi sementara berjalan apa adanya. Ketua pun ya ketua pelaksana. Tapi ketua pelaksana tersebut bersifat temporer, yang akhirnya tetap di bawah kendali para koordinator yang sudah biasa melakukan kegiatan di perusahaan. Misalnya Korbas koordinatornya Airo. Nah, ketua pelaksana Agustusan bisa saja siapa dipilih berdasarkan pemuda yang siap untuk menjadi ketua. Tapi ketua ini nanti akan melakukan tindak atau kebijakannya berdasarkan rekomendasian dari koordinator yang ada. Terkadang saya juga kan tidak ada di sana, atau siapapun yang bisa jadi koordinator malah ada pekerjaan di luar atas. Jadi kedepannya saya berharap untuk jadi organisasi yang utuh, namun tidak menjadi target utama. Kalau menurut Aan, strategi yang bisa diterapkan atau dilakukan untuk komunitas di dalam komunitas ini gitu untuk menghadapi globalisasi yang sekarang cukup marak gitu, gimana? Terlalu banyak. Kalau untuk dibahas satu-satu, tantangan globalisasi di organisasi dalam kepemudaan terlalu banyak, karena permasalahan yang berkaitan pemuda itu setidaknya di Salmonga tidak 1, 2, 3 tapi lebih dari tadi awal tentang pentingnya pendidikan itu sangat saya katakan lemah pemahaman di beberapa pemuda Salmonga. Dimulai tingkat orang tua juga. Sedangkan pendidikan itu tidaklah menjadi berarti hanya sekedar tuntutan ekstra, bukan menjadi satu kewajiban. Pendidikan dua, tantangan berikutnya adalah karena tidaknya mereka bersekolah, akhirnya dia akan memilih untuk mencari pekerjaan, yang mana pekerjaan di saat ini bukan orang muda yang memiliki ijazah saja itu malah pekerjaan untuk bekerja, apalagi bagi pemuda yang tidak memiliki basic akademis, sehingga akan menjadi banyak lebih rintangan. Dan akhirnya ketimbang dia
mendapatkan sesuatu yang diinginkan, malah justru dia nganggur. Nah, di saat nganggur itulah dia akan mengikuti arus-arus yang sebetulnya tidak diikuti, harus tidak diikuti. Itu kan pergaulan di zaman sekarang kan tidak hanya bergaul dalam arti secara langsung, pergaulan di sosmed juga menjadi racun bagi pemuda. Bagaimana pemuda bisa berkembang paradigma berpikirnya sementara yang dia hadapi itu adalah sebuah tantangan yang maya, yang absurd karena adanya sosial media yang diserap secara berlebihan. Gaya hidup hanya muncul lebih dulu daripada basic jati diri. Itu yang saya lihat. Dan tantangan selanjutnya juga selain daripada pendidikan ya keahlian untuk membuat satu usaha, membangun tangga ekonomi. Bagaimana pemuda untuk dibentuk agar menjadi pemuda yang bermanfaat ke depannya. Itu tentang. Adapun tips-tipsnya ya sementara saya juga tidak begitu banyak diceritakan. Selain daripada upaya-upaya ringan, berdampak atau tidak itu nomor 2. Tapi bagi saya harus ada yang dilakukan demi kemajuan pemuda di generasi saat ini. Yang sebetulnya ya kalau cukup banyak tantangannya, apalagi terkait mereka-mereka yang enggan bersekolah. Yang terakhir, harapan AA untuk Porba saat ini ke depannya bagaimana? Harapan Porba saat ini untuk ke depan saya menunggu pemuda yang memiliki intelektual yang karena membangun sekolah sih tidak cukup hanya untuk semangat kesiapan, tapi juga bagaimana kesiapan menentukan kondisikan yang mana mungkin bagi banyak daerah atau beberapa daerah atau di daerah lain membuat organisasi kepemudaan itu tidaklah sesuatu hal yang rumit, tapi bagi sudut Salatiga membuat organisasi kepemudaan itu adalah sesuatu hal yang mahal dan cukup rumit karena potensi untuk membangunnya saja itu susah. Siapa ya, terbatas gitu. Memilih ketua pun ya hanya siap tapi tanpa ada kemampuan dalam sekretaris yang mereka tahu itu hanya sebatas orang yang mampu menulis. Bendahara ya cukup menulis bibit. Kalau hanya batasan seperti itu ya jangan berharap bahwa suatu organisasi kepemudaan bisa maju dan berkembang dan maju. Nah, harapannya ya suatu ketika nanti saya menemukan, walaupun saat ini sudah menemukan ya sekarang sekretarisnya itu Perry kebetulan dia memiliki basic akademisi dan memiliki intelektual yang cukup mumpuni dan ada ya saya angkat dan saya tunjuk untuk menjadi sekretaris. Namun karena bendahara juga tidak ada yang siap, hanya saya tunjuk pula Perry sebagai bendahara karena di saat saya limpahkan ke pemuda atau pemudi lain untuk mengelola itu, ternyata dia tidak cukup banyak tahu tentang pembukuan, pengeluaran, pendapatan, keuangan. Karena setidaknya Porpas pun sudah memiliki uang kas yang mana pengelolaan harus jelas, gitu kan. Tapi karena tidak ada yang banyak paham tentang akan hal itu ya saya berikan ke Perry. Dan itu adalah memang hanya itu yang memiliki otoritas seperti itu gitu kan, untuk menunjuk, bukan otoriter tapi tidak ada pilihan. Kalau uang disimpan di mana saja kan nanti akan menjadi tidak jelas tanggung jawabnya, tidak juga jelas pembukuannya, ya sudah saya pada orang yang saya percaya. Nah, berharap di kemudian hari Porbas menemukan Perry yang lain. Sekarang ada Ukut, Perry dan Ukut kan sama-sama juga sudah bekerja ya sebagai tenaga pendidik di lembaga sekolah. Dan saya harap dia nanti bayangin saja dari 2013 berdiri saya baru menemukan pemuda yang kompeten yang mampu memahami akan tugasnya itu baru 3 tahun lalu. Ada Perry yang punya belum hadir dan belum ada muncul. Mudah-mudahan ke depan nanti ada dari saya ada yang siap untuk membantu membangun Porbas ke arah yang lebih baik. Jadi tenaga administrasi sebagai bendahara atau sebagai sekretaris atau sebagai apa? Karena tanpa orang yang memiliki potensial organisasi
selama 40 tahun lebih maju. Dan kebetulan di Salamunggal itu lagi-lagi disclaimer, bukan berarti tidak ada yang mengenyam pendidikan perguruan tinggi. Itu banyak di luar juga saya sudah lebih dari 5 orang itu sudah masuk ke akademis perguruan tinggi. Hanya saja di Salamunggal itu ada budaya yang sedikit kurang nyaman saya sih, seakan ada batasan pemuda yang tidak bersekolah, pemuda yang bersekolah, atau pemudi yang bersekolah, pemudi yang bersekolah, semacam ada batas. Itu yang saya kira harusnya orang yang memiliki latar belakang pendidikan harusnya mampu mengaku dan memberikan kontribusi positif untuk bahasa Sunda menepakin keilmuan bukannya kepemudaan itu sama. Namun sampai saat ini saya merasa kesulitan untuk berusaha berjuang agar bahasa ini walaupun tidak berkembang ataupun maju setidaknya bertahan, tetap eksis di setiap kegiatan kemasyarakatan agar senantiasa pemuda itu bisa dikomunikasi. Karena hanya Agustusonlah momen yang mampu menyatukan segala lapisan masyarakat yang ada di sana, tidak memandang kaya, miskin, pemuda, pemudi, muda, tua. Di kegiatan Agustusan semua masyarakat berkumpul, dan disitulah saatnya saya mengukur setiap pemuda, setiap pemudi, bahkan orang tua, siapa yang respect, mana yang tidak, siapa yang siap, mana yang tidak, mana yang memberikan masukan kritik, kemudian mana yang juga mencemooh, malah menjadi posisi semua. Nah, saat itulah makanya saya Agustusan itu adalah momen yang paling saya perhatikan, meskipun setahun sekali, itu momen yang paling berharga untuk meninjau seberapa jauh perkembangan pemuda, seberapa beda dari tahun pertama dan tahun berikutnya tentang angka pengangguran, angka pemuda yang bersekolah dan yang tidak, yang terlibat narkoba atau tidak, kenakalan remaja lainnya, bahkan tindak kriminal. Itu bisa diketahui nanti pada saat momen Agustus. Harapan lainnya, saya berharap bahwa menjadi sebuah opsi yang betul, menjadi sebuah yang jelas. Namun sekarang ada sedikit perubahan karena Karang Taruna di 2 tahun terakhir itu sudah dibentuk, ada Karang Taruna Paranganyasar, ada Karang Taruna Sinagali. Yang akhirnya saya membawa 2 kantor tersebut menjadi satu naungan Pormas. Jadi Pormas itu pengikat dari 2 Karang Taruna, tapi tetap tadi tidak ada ketuanya, sebatas koordinator saja untuk mengkondisikan 2 Karang Taruna. Dan yang satu Karang Taruna memang berjalan secara struktural, yang satunya lagi saya belum tahu. Kemarin sudah saya berikan arahan untuk membuat struktural baru karena pemuda yang awalnya saya tunjuk sekarang sudah bekerja di Jabodetabek. Berarti kan ada kekosongan. Perubahan itu justru saya berharap lebih banyak lagi dengan Karang Taruna yang menjadi kaki penyangga Pormas, harusnya ada. Tapi sekali lagi saya tidak akan menjadi patah arang. Kalaupun tidak berkembang, Pormas menjadi maju, setidaknya Pormas mampu bertahan. Mungkin begitu aja ya. Makasih banyak Airo Sama-sama. buat waktunya, buat ilmunya juga, terus sharing-sharingnya. Mudah-mudahan. Makasih guys. Mungkin segitu saja buat video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan bye bye.